Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Dan pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok ini. Yang pertama ada Amalia Hasana dengan NIM 2010 51 10 98. Yang kedua ada Anissa Revalinanda Putri dengan NIM 2010 51 10 99. Yang ketiga ada Fairuz Elkin Muhammad dengan NIM 2010 51 11 04. Yang keempat ada Ahmad Rizky Ardiansyah dengan NIM 2010 51 11 13. Dan yang terakhir Narendra Fajar Ramadan dengan NIM 2010 51 11 44. Yang pertama ada deskripsi. Dalam aplikasi berbasis web ini, kami akan menyajikan informasi seputar pola hidup sehat yang harus dilakukan selama pandemi COVID-19. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk mempermudah pengguna untuk membaca artikel mengenai COVID-19, serta informasi lain yang berkaitan dengan pola hidup sehat selama pandemi. Di dalam aplikasi ini nantinya tersedia berbagai informasi mengenai aplikasi itu sendiri, serta layanan yang dimiliki, serta layanan dimiliki aplikasi yang untuk ditawarkan, seperti artikel mengenai pola hidup sehat, artikel kabar terbaru mengenai COVID-19, data mengenai jumlah pasien yang terinfeksi, meninggal, dan yang sembuh dari COVID-19. Pada aplikasi web ini juga tersedia kolom FAQ, yaitu pertanyaan yang telah dijawab yang biasanya ditanyakan oleh pengguna mengenai pola hidup sehat selama pandemi. Next. Yang kedua itu ada fitur. Website ini nantinya akan menyediakan beberapa fitur yang dapat digunakan oleh user. Adapun fitur-fitur tersebut diantaranya yang pertama, fitur artikel. Fitur ini berisi mengenai konten perkembangan COVID-19 yang terjadi di Indonesia, serta mengenai pola hidup sehat selama pandemi. Yang kedua ada fitur FAQ, yaitu fitur berisi mengenai seputar pertanyaan dan jawaban mengenai pola hidup sehat selama pandemi. Yang ketiga ada fitur data. Fitur ini berisi data mengenai COVID-19, seperti jumlah yang terinfeksi, jumlah yang sembuh, dan juga jumlah korban yang meninggal dunia. Next. Kemudian tujuan utama dari pembuatan aplikasi berbasis web ini diantaranya yang pertama itu membuat user mengikuti pola hidup sehat yang diinformasikan di website. Yang kedua, mempermudah user dalam mencari informasi tentang cara menjaga pola hidup sehat selepas pandemi COVID-19. Yang ketiga, memberikan kepuasan ke user ketika mengakses fitur-fitur pada website. Next. Kemudian ada fungsionalitas utama. Yang pertama itu memberikan informasi dan mengedukasi user terkait aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga pola hidup sehat setelah pandemi COVID-19 berakhir. Yang kedua, membuat judul atau title website yang simpel dan mudah dicari di kolom pencarian internet. Yang ketiga, membuat atribut atau icon dan navigasi yang bagus dan mudah dimengerti yang berdasarkan pada ilmu UI UX pada website. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amali. Terima kasih kepada Anissa. Saya akan melanjutkan materi. Asumsi yang dikemukakan pada pembuatan dan pengembangan aplikasi website kali ini adalah yang pertama, semakin banyak pengetahuan masyarakat untuk hidup sehat, terutama pada pandemi COVID-19. Yang kedua, informasi yang tertera dalam website adalah sumber yang terpercaya. Yang ketiga, angket respon diisi oleh narasumber yang terpercaya. Next. Batasan pada aplikasi ini ditentukan batasan-batasan agar tujuan dapat dengan fokus dicapai. Batasan tersebut diantaranya, yang pertama, website hanya dapat digunakan sebagai sarana informasi mengenai COVID-19 dari pemilik website atau untuk user. Yang kedua, user dapat berlangganan website dengan memanfaatkan fitur subscribe yang nantinya user akan mendapatkan email mengenai info terbaru dari artikel yang ada pada website. Yang ketiga, website dibuat dengan HTML atau Hypertext Markup Language, serta bantuan bahasa-bahasa lainnya seperti CSS, JavaScript, dan bahasa lain yang diperlukan. Next. Pertama ada stakeholder. Next. Nama projectnya pembuatan serta pengembangan website bertema pola hidup sehat saat pandemi COVID-19.
Untuk Ahmad Rizky Ardiansyah, stake in the project-nya menentukan kebijakan serta prosedur dalam melaksanakan proyek, memimpin pembuatan proyek, lalu mempunyai komitmen untuk memimpin pembuatan proyek serta mengarahkan tim. Responsibility-nya team leads atau ketua. Kedua, ada Amalia Sana, yaitu saya sendiri. Tugasnya menganalisa setiap hal yang dibutuhkan dalam membuat sistem, lalu mempunyai keterlibatan dalam menganalisa sistem yang akan dirancang, termasuk dalam project team. Next. Yang ketiga, ada Anissa Revalenada Putri, yang bertugas merancang tampilan sistem yang akan dibuat, lalu memiliki kontribusi dalam pembuatan desain dari sistem yang akan dibuat, termasuk dalam project team designer. Yang keempat, ada Fairuz Alki Muhammad, membangun algoritma program pada sistem serta mengimplementasikan desain yang telah dibuat, lalu berkomitmen menyelesaikan implementasi dari rancangan pada sistem yang akan dibuat, termasuk dalam project team atau programmer. Yang terakhir ada Narendra Fajar Ramadan, yang bertugas menguji sistem yang telah dibuat serta membuat dokumen pengujian, lalu bertanggung jawab dalam pengujian sistem yang telah dibuat serta melaporkan hasil pengujian, termasuk dalam project team atau tester. Next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Semua anggota proyek merawat dan memelihara aplikasi, berkontribusi dalam merawat dan memelihara sistem. Dan yang terakhir, maintenance. Dan ada masyarakat, yaitu menggunakan sistem aplikasi yang telah dibuat serta memberikan feedback terhadap sistem. Kedua, menggunakan sistem dengan bijak dan memberikan feedback terhadap sistem. Dan yang terakhir, pengguna. Sebagai pengguna. Nah, yang kedua ada analisis. Kebutuhan pengguna. Kebutuhan admin. Admin dapat mengisi topik dalam website yang berhubungan dengan kesehatan. Admin dapat memasukkan kuesioner dan pertanyaan mengenai topik yang dibahas. Dan yang ketiga, admin website dapat melihat perkembangan pengunjung website. Yang kedua, kebutuhan sistem. Admin diharuskan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses atau masuk ke dalam halaman administrator. Yang kedua, setelah masuk admin, dapat melakukan aktivitas mengelola website sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, admin dapat mengelola website yang berisikan informasi mengenai website seperti informasi mengenai COVID-19, pencegahan penyakit, ciri-ciri terjangkitnya penyakit, dan berita kasus COVID-19. Spesifikasi sistem komputer. Berikut ini adalah spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak minimum yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan aplikasi sistem informasi. Yang pertama ada CPU. Prosesornya adalah Intel Core CPU N3060. Yang kedua dengan RAM DDR32 GB. Dan yang ketiga ada hard disk 500 GB. Yang kedua mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1366x768, dan yang terakhir ada koneksi internet dengan kecepatan 2 Mbps. Spesifikasi perangkat lunaknya, ada sistem operasi yang digunakan adalah Microsoft Windows 10 Pro 64 bit, yang kedua menggunakan MySQL sebagai database-nya, yang ketiga Figma yang digunakan sebagai pengolah grafis dari logo hingga gambar untuk mendesain web. Yang keempat ada menggunakan Mozilla Firefox dan Google Chrome sebagai web browser-nya. Yang kelima sistem operasi yang umumnya digunakan seperti Microsoft Windows. Yang keenam aplikasi web browser seperti Mozilla Firefox atau Google Chrome. Yang ketujuh menggunakan API pada website https covid19.macdraw.id/API. Yang kedelapan menggunakan https summernote.org/plugin sebagai editor blog. Dan yang kesembilan menggunakan web hosting dari Infinity Free untuk mendapatkan hosting serta domain. Lalu setelah analisis ada kebutuhan fungsional. Pada kebutuhan fungsional ini, yang dimaksud kebutuhan fungsional adalah
jenis kebutuhan yang berisi tentang proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional berisikan tentang informasi-informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh sistem. Berikut ini adalah kebutuhan fungsional dari website kami. Yang pertama ada, aplikasi ini menampilkan artikel mengenai pola hidup sehat selama pandemi COVID-19. Data mengenai COVID di Indonesia juga, yaitu jumlah kasus dan yang meninggal. Lalu yang kedua ada tampilan dashboard atau menu utama terdapat di beranda. Artikel dan FAQ yang di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan beserta dengan jawabannya. Lalu di beranda ini ada menampilkan data COVID-19 yang ada di Indonesia, serta artikel-artikel terbaru. Lalu pada artikelnya menampilkan beberapa berita mengenai pola hidup sehat, serta mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia. Lalu pada isi FAQ berfungsi untuk memberikan informasi mengenai pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai pola hidup sehat dan COVID-19. Pertanyaan tersebut disertai dengan jawabannya. Lalu ada kebutuhan non-fungsional. Berdasarkan kebutuhan pengguna, dapat diketahui kebutuhan non-fungsional adalah sebagai berikut. Yang pertama ada operasional. Lalu di bawahnya operasional ada analisa perangkat lunak atau software. Analisa perangkat lunak atau software ini berisi software untuk pembuatan website yang terdiri dari sistem operasi Windows, web server atau Apache, database server, MySQL, bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, dan PHP, lalu ada Visual Studio Code juga. Yang kedua, ada software untuk penerapan, menggunakan website Google Chrome dan Microsoft Edge. Lalu setelah analisa perangkat lunak, ada analisa perangkat keras atau hardware. Hardware ini terdiri dari untuk pembuatan website yang terdiri dari laptop Asus, prosesor dengan spesifikasi AMD 49125 dengan RAM 4GB, lalu hardware untuk penerapan yang menggunakan website, komputer atau laptop dengan RAM 1GB. Lalu kebutuhan non-fungsional ini ada yang namanya analisa kebutuhan sistem SDM yang dibutuhkan oleh user. User sendiri mempunyai arti pengguna website yang nantinya dapat mengakses fitur-fitur yang ada di dalam website untuk mendapatkan informasi. Lalu yang kedua ada admin. Admin merupakan orang yang mengontrol hak akses secara penuh terkait dengan pengolahan data dan informasi yang ditampilkan di website. Lalu yang kedua ada interface. Berdasarkan kebutuhan user, interface atau antarmuka yang diharapkan yaitu bersifat user-friendly, di mana website akan dibuat sederhana dan mudah dimengerti sehingga memudahkan user dalam menggunakannya, dan juga memberikan kenyamanan saat mengakses informasi yang ada di dalam website tersebut. Lalu yang terakhir ada keamanan atau security. Website ini nantinya dibangun dengan keamanan yang dibuat dengan memasukkan email dan password, ada fitur subscribe untuk mendapat akses supaya informasi terbaru dapat dikirim pada email masing-masing user. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Virus Elki Muhammad. Selanjutnya ada entity relationship diagram. Pada web ini kami membuat 3 entitas, yaitu yang pertama ada admin, yang kedua ada artikel, dan ketiga ada kategori. Nah, di mana tiap entitas ini memiliki atributnya sendiri-sendiri. Yang pertama admin, ada atribut ID admin, username, dan password. Lalu pada entitas artikel ada atribut ID artikel, judul, isi, tanggal, serta ID kategori. Nah, yang terakhir pada entitas kategori ada ID kategori serta nama kategori. Nah, hubungannya relationship-nya antara admin dengan artikel yaitu admin memposting artikel, serta antara artikel dengan kategori yaitu artikel memiliki kategori. Ya. Selanjutnya ada demo website. Nah, ini merupakan tampilan awal website di mana domain yang kita pakai berasal dari APZ, yaitu Infinity Free, yaitu nama domainnya postcovid.apz.com. Nah, di sini ada sekitar 4 halaman utama
yaitu ada beranda, artikel, FAQ, dan subscribe. Nah, pada beranda ini terdapat halaman artikel terbaru. Kita bisa membaca artikel ini. Ini akan membuka artikel yang kita pilih. Contohnya ini. Nah, dari artikel ini kita juga ada halaman berdasarkan kategori. Di sini ada COVID-19 information. Apabila kita pencet, akan memuat artikel-artikel yang berkategori COVID-19 information saja. Dapat dilihat tidak ada kategori lain. Nah, di beranda juga ada data COVID di Indonesia, di mana data ini kita ambil menggunakan API, yaitu sumbernya ada medro.id, covid19medro.id, dan akan menunjukkan data meninggal dunia di Indonesia serta kasus COVID yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pada halaman artikel akan menunjukkan semua artikel dari yang terbaru hingga terlama dengan semua kategori. Seperti yang dilihat, sini ada kategori COVID-19 information serta COVID-19 vaksin. Apabila kita coba COVID-19 vaksin, yang muncul hanya akan kategori COVID-19 vaksin seperti tadi juga. Lalu kita akan beranjak ke halaman FAQ, di mana di sini akan menunjukkan frequently asked question atau pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Di sini ada 3 topik. Topik yang pertama mengenai pertanyaan umum, yaitu seperti apa itu COVID. Lalu halaman terakhir ada subscribe. Di sini kita bisa memasukkan email kita, contohnya example.mail.com. Untuk mendapatkan newsletter dari situs ini yang akan muncul berlangganan. Terima kasih telah berlangganan. Dari subscribe tersebut nanti akan muncul pada database kami yang telah tersambung. Nanti akan dijelaskan. Nah, selain tampilan 4 ini, kita juga ada tampilan admin, yaitu untuk menulis artikel, mengedit artikel, serta untuk mengedit kategori. Untuk mengakses admin panel, kita bisa melalui ini, postcovidindex.com admin index.php. Nah, di sini akan ada permintaan login. Akan dialihkan ke login PHP, tidak langsung ke index PHP. Kita login, akan dialihkan ke admin panel. Di sini kita bisa menambahkan blog, kita bisa view blog yang telah ada di artikel, lalu kita juga bisa menambahkan kategori serta menghapus kategori. Seperti contohnya, coba kita tambahkan kategori. Sedangkan apabila berhasil akan muncul alert seperti ini. Lalu kita coba menambahkan blog. Kita akan menambahkan blog contoh, title-nya atau judul untuk blog. Ini kita pilih kategori yang diinginkan. Lalu di sini kita masukkan beritanya. Ini bisa diedit sesuka hati. Lalu kita bisa memilih image. Sebagai contoh aja, kita publish. Apabila berhasil akan keluar alert post successfully, alias berhasil. Jadi kita lihat di websitenya apakah sudah muncul. Di sini muncul ya artikel terbaru, pada artikel juga. Di mana artikel tersebut disimpan. Nah, di sini kita pakai hosting dari Infinity Free. Di sini kita sudah bikin akun. Nah, ini
kita langsung ke database-nya. Kita bisa lewat control panel ini. Kadang suka error ya. Terus di sini ada MySQL database. Di sini kita dapat tabel admin untuk password serta email admin. Lalu di sini ada blog tempat menyimpan kita tadi bikin blog tadi. Nah, ini dia. Saat kita membuat blog, masuknya akan ke sini. Nah, apabila tadi kita subscribe, akan masuk ke sini. Nah, apabila kita menambahkan kategori sebagai admin tadi, akan masuk ke sini. Nah, selain menambahkan blog, kita juga bisa menghapusnya ya. Kita akan hapus. Ini akan ikut terhapus pada database ya. Ini sudah terhapus berarti. Nah, ini file manager untuk mengolah website. Di sini sudah diupload semuanya. Untuk sumber kode, source code. Dan di sini kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini index PHP untuk halaman landing page, di mana akan ikut terhubung dengan database, yaitu connection.php untuk menyambungkan database. Dan sini kita juga mengambil data dari API tadi yang akan ditampilkan, di mana ini ada Indonesia. Confirmed itu maksudnya untuk mengambil data kasus COVID. Ini juga kita ambil ada 2 countries Indonesia. Ini kita menggunakan PHP include admin connection untuk menyambungkan dengan database. Nah, ini isi dari connection. Dimana ini sewaktu belum di upload ke ini, ke Infinity Free atau penyedia hosting. Dari sini akan berbeda pada saat nanti sudah diupload, sesuai dengan yang diberikan. Nah, untuk di sini kita juga pakai API, ambil data API, dan akan kita tampilkan API-nya. Ini kita juga akan menampilkan blog terbaru dengan PHP juga. Jadi kita membuat array dari blog kita di sini. MySQL query dengan limit 3 karena kita akan menampilkannya hanya 3 saja. Dan di sini untuk login kita akan ambil email sama password dari database untuk nantinya dicek. Apabila nanti sesuai akan masuk ke PHP untuk admin. Di sini kita pakai framework Bootstrap, serta untuk memverifikasi admin kita juga menggunakan authority PHP, di mana apabila admin belum login maka tidak akan bisa mengakses index.php untuk admin atau admin panel. Di sini kita untuk navbar serta footer kita bisa.
barnya kita tulis sendiri agar lebih simpel. Kita pisahkan. Ini juga buat sederhana mungkin. Untuk FAQ kita menggunakan JavaScript agar bisa lebih interaktif. Itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.